wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Fadlul Ikram, Fajrul Najmi, dan Wan Zaim dari kelas kalkulus 13. Baik, pertama kami akan menjelaskan mengenai aplikasi turunan. Yang pertama, aplikasi turunan itu untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi dan jenisnya. Apabila fungsi Y sama dengan fungsi X, fx, kontinu serta diferensiabel di X sama dengan A, dan juga f turunan X sama dengan 0, maka fungsi mempunyai nilai stasioner di X sama dengan A. Jenis nilai stasioner dari fungsi Y sama dengan fx bisa berwujud nilai balik minimum, nilai balik maksimum, ataupun nilai belok. Jika nilai stasioner ini dapat dicari dengan menggunakan turunan kedua dan fungsi tersebut, nilai maksimum sama dengan f turunan X sama dengan 0 dan f turunan dari turunannya X kurang dari 0. Apabila f turunan dari turunan X sama dengan 0 serta f turunan X sama kurang dari 0, maka f turunan X1 merupakan nilai balik maksimum dari fungsi Y sama dengan fx, serta titik X1, fx merupakan titik balik maksimum dari kurva Y sama dengan fx. Nilai minimum sama dengan f turunan X sama dengan 0 dan f turunan dari turunan X lebih dari 0. Apabila f turunan X sama dengan 0 dan maka f turunan X lebih dari 0, maka fx1 merupakan nilai balik minimum dari fungsi Y sama dengan fx, serta titik X1 fx merupakan titik balik minimum dari kurva Y sama dengan fx. Nilai belok f turunan sama dengan 0 dan turunan dari turunannya f turunan sama dengan 0. Apabila f turunan X serta f turunan dari turunan X sama dengan 0, maka f turunan X1 merupakan nilai belok dari fungsi Y sama dengan fx, serta titik X1 fx merupakan titik belok dari kurva Y sama dengan fx. Baik, ini adalah materi dari aplikasi turunan. Untuk itu kita bisa melihat penerapan aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh soal berikut. Seorang petani menanam X pada padi di sawahnya. Setiap harinya petani menanami X kuadrat tambah 15X tambah 75 meter sawah. Tentukan maksimum hari jika sawah sudah ditanami padi semua. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kita misalkan hari yang dibutuhkan, hari maksimum yang dibutuhkannya itu adalah M. Maka kita masukkan X kuadrat tambah 15X tambah 75 dikali dengan X padi di sawahnya. Sehingga didapati persamaan X pangkat 3 tambah 15X tambah 75X. Turunan dari persamaan di atas dapat kita tulis. Turunan dari X pangkat 3 sama dengan X-nya 3 dikurang 1 sama dengan pangkatnya jadi 2, dan angka 3 dikalikan ke konstanta di depannya. Jadi 3x pangkat 2 tambah 30x tambah 75 sama bisa disederhanakan dibagi semuanya dengan 3. Sehingga 3 bagi 3 sama dengan 1x kuadrat, 30 bagi 3 sama dengan 10, 10x, dan 75 bagi 3 hasilnya 25 tambah 25. Sehingga didapati faktornya yaitu X tambah 5 kuadrat. Sehingga nilai X sama dengan min 5. Lalu nilai tersebut dimasukkan ke persamaan yang pertama, yaitu M sama dengan X pangkat 3 tambah 15X pangkat 2 tambah 75X. Sehingga didapati min 5 pangkat 3 tambah 15 kali min 5 kuadrat tambah 25 kali min 5. Sehingga didapati 375 dikurang 250 sama dengan 125 hari.
Baik, kita akan melanjutkan ke aplikasi integral dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi integral dapat diterapkan di luas daerah yang dibatasi sebuah kurva. Luas suatu daerah yang dibatasi sebuah kurva dapat dicari menggunakan rumus integral. Perhatikan gambar luas daerah yang dibatasi sebagai kurva dan rumus integral untuk mencari luas daerah tersebut di bawah ini. Yaitu ini grafiknya seperti ini. Yang dicari itu yang arsiran warna biru. Itu dapat dicari dengan menggunakan rumus integral. Selain rumus integral untuk mencari luas daerah yang dibatasi kurva yang telah diberikan di atas, terdapat juga aturan penggunaan rumus integral. Berikut ini aturan-aturan penggunaan integral dalam mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Yang pertama, luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang A dan Bx di atas sumbu X. Jadi luas ini aturannya, yaitu kalau A dibatasi dengan B, maka integralnya B menuju A fx. Luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang A dan B di bawah sumbu X, maka dapat ditulis minus karena berada di kuadran keempat, sehingga B dibatasi oleh A fx. Integral B dibatasi oleh A fx. Lalu ada luas daerah yang dibatasi kurva fx pada selang C dan D di kanan sumbu Y. Itu tetap ditulis positif karena dia berada di sumbu yang positif. Sehingga dapat diketahui rumusnya integral D dibatasi oleh C Fy. Lalu yang terakhir ada luas daerah dibatasi kurva fx pada selang C dan D di kiri sumbu Y. L sama dengan minus. Minusnya karena Y berada di sumbu kiri X, sehingga dia berada di kuadran kedua. Otomatis akan bernilai negatif. Sehingga dapat ditulis D dibatasi oleh C pada fungsi Fy. Baik, soal aplikasi integral dapat digunakan sebagai berikut. Seorang nelayan ingin mengintari sebuah danau untuk mencari ikan, dan nelayan perlu memperkirakan luas danau tersebut agar kondisi mesin dan bahan bakar cukup untuk kembali ke daratan. Jika pinggir danau yang dibatasi Y sama dengan 3X tambah 2 dan parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 4, maka tentukan luas danau yang dilintasi oleh nelayan. Penyelesaiannya dapat ditulis sebagai berikut. Jadi karena ada dua persamaan di sini, yaitu Y sama dengan 3X dan parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 4, maka rumusnya harus ditulis Y1 sama dengan Y2 agar mencari persamaannya. Sehingga dapat ditulis 3. Yang Y1-nya pada 3X tambah 2 dan Y2-nya X kuadrat tambah 4. Jadi ditulis di sini. Jadi kita tuliskan Y1-nya 3X tambah 2 sama dengan X2 X kuadrat tambah 4, sehingga dijabarkan dapatnya X kuadrat kurang 3X tambah 2, sehingga didapatkan faktornya dari faktornya X kurang 1 X kurang 2, sehingga X1 dan X2-nya tuh ada X1-nya bernilai 1 dan X2-nya bernilai 2, dan itu akan menjadi pembatas dalam integral. Maka kita masukkan ke rumus integralnya. L sama dengan 2 dibatasi 1 Y1 kurang Y2. Sehingga integral dari 2 dibatasi 1, 3X tambah 2 dikurang X kuadrat tambah 4. L integral dari dibatasi 2 oleh 1, 3X tambah 2, karena min kali ke dalam plus jadinya min X kuadrat dikali ke dalam plus 4 jadinya min 4, sehingga setelah dijabarkan
integral dari 2 dibatasi 1 min x kuadrat tambah 3x kurang 2, karena min 2 tambah 2. Jadi hasilnya min 2. Sehingga kita harus mengintegralkan dulu isi dalam dari min x kuadrat tambah 3x kurang 2. Integral merupakan kebalikan dari turunan, jadi pangkatnya ditambah. Namun namun total dari pangkatnya harus dijadikan pembagi bagi kosatanya, sehingga didapati min 1/3 x pangkat 3 tambah 3/2 x pangkat 2 dikurang 2x. Sama dengan kita masukkan pembatas awalnya x sama dengan 2 dan x sama dengan 1. Sehingga didapati min 2 kuadrat per 3 tambah 3/2 kali 2 kuadrat kurang 2 kali 2 dalam tutup kurung dikurang 1/3 tambah 3/2 kurang 2. Karena nilai dari x1 jika dikali maka hasilnya ini. Sehingga setelah dijabarkan didapati hasil min 8/3 tambah 12/2 kurang 4 tambah 1/3 kurang 3/2 tambah 2. Didapati hasilnya min 7/2 tambah 9/2 kurang 2. Sehingga hasilnya 0,21. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.